teman-teman, perkenalkan nama saya Uli Cahyadi Marpaung, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Baik, di video kali ini saya akan membahas tugas besar dari mata kuliah PRL, yaitu perancangan ruang luar yang diampu oleh dosen Pak Muhammad Hilmi STMSC. Baik, di sini saya langsung masuk saja ke materi. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan ruang luar. Ruang luar adalah sebuah ruang yang terbentuk oleh batas vertikal atau bidang tegak, massa bangunan atau vegetasi, dan batas horizontal bawah, bentang alam, atau pelingkup lainnya. Baik, di sini jadi ruang luar itu tidak harus terpaku dibatasi oleh dinding, tetapi juga bisa dibatasi oleh vegetasi, bangunan vertikal, ataupun bidang tegak lainnya. Baik, di sini saya ada mengambil sebuah rancangan, ya, di mana dalam rancangan tersebut terdapat perancangan ruang luar. Di sini saya ambil bangunan kantor sewa. Bangunan kantor sewa ini terletak di Jalan Ahmad Yani. Di sini saya tampilkan sebuah set plan. Bisa dilihat bersama. Di bagian belakang set plan ini terdapat penghijauan atau bagian rerumputan dan beberapa vegetasi seperti pohon palem dan bunga-bunga lainnya. Di sini juga di bagian depan mengarah ke arah jalan dilakukan perkerasan. Bagian ini diberikan perkerasan berupa beton atau di semen, dan di bagian depan juga terdapat sebuah taman atau taman mini. Di taman mini tersebut juga terdapat penghijauan ataupun bagian dari perancangan ruang luar. Dan di depan, bagian depan set plan ada trotoar, dapat dilihat bersama di sini. Baik, kita bahas satu persatu dari set plan ini sendiri. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan tentang penghijauan dan perkerasan lainnya. Baik, di sini saya sebenarnya menggunakan bangunan yang memiliki semi basement. Jadi parkiran tidak terletak di bagian luar. Parkiran terletak di dalam semi basement, sehingga arah masuk atau akses menuju basement melalui jalan yang di bagian dilihat pada penulisan gerbang masuk, dan di keluarnya lagi di bagian gerbang keluar. Jadi di samping kiri dan kanan itu adalah akses menuju semi basement, sehingga area tersebut diberikan perkerasan agar lebih mudah diakses oleh kendaraan beroda 4 maupun beroda 2. Baik, dan di bagian belakang juga kenapa saya menanam vegetasi di bagian belakang di setiap sudutnya, selain membuat estetika atau menambah keindahan dari desain saya sendiri, itu juga mempengaruhi dari sudut sinar matahari. Sebelumnya daerah-daerah yang saya beri tanaman ini adalah daerah yang lebih cenderung sering terkena sinar matahari atau yang minim vegetasinya, sehingga saya menaruh dan meletakkannya di situ. Kenapa juga di bagian belakang saya letakkan area penghijauan ataupun banyak rerumputan, karena di area itu saya akan menanam berbagai vegetasi lainnya. Dan di bagian perkerasan ini hanya ada terletak lampu ataupun pencahayaan. Di sini saya lampu jalannya menggunakan lampu jalan berwarna putih. Ini lampu jalannya menggunakan lampu jalan berwarna putih, sedangkan di bagian depan bagian taman itu dia memiliki lampu jalan yang berbeda lagi, dia lebih berwarna warm. Baik, di sini saya lanjut di materi berikutnya. Baik, di sini saya juga menggunakan gerbang dan pagar sebagai pembatas bangunan dengan lahan lainnya. Jadi di sini gerbang yang saya gunakan adalah gerbang yang memiliki tiang dari beton yang dihiasi dengan bentuk dari segitiga memanjang dari besi, dan kemudian memiliki atap atau penutup kaca. Ini gambar potongan. Baik, untuk melihat lebih jelasnya dapat dilihat seperti ini. Baik, di sini pagar yang digunakan memiliki tinggi 2 meter, tebal 5 cm, dan gerbang ini pagar ini terbuat dari besi. Di sini juga dapat dilihat detail dari gerbang tersebut. Gerbang yang bagian beton, besi, dan kaca. Tampak dari pagar dan gerbang dari tampak depan dapat dilihat ukurannya. Di sini juga alasan kenapa saya memilih gerbang yang lebih berbentuk
seperti lekukan angin ataupun air, karena saya menyesuaikan dengan bentuk bangunan saya yang menggunakan banyak lekuk juga. Dan di sini kenapa saya tidak meninggikan pagar, agar tampak bangunan dapat terlihat lebih jelas, dan juga pagar yang didirikan hanya untuk mencegah debu masuk ke dalam ruangan ataupun ke dalam tapak. Baik, di sini saya lanjutkan lagi. Dapat lihat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dari pagar itu sendiri dia memiliki tampak depan, tampak kiri, tampak belakang, dan tampak kanan. Baik, di tampak depan ini sendiri dapat kita lihat tampilannya dari tampak samping kiri, belakang, dan kanan. Baik, berikutnya. Ini yang saya maksud dari tadi yang masalah bagian parkiran. Di sini kenapa saya tidak menampilkan parkiran di area penghijauan maupun di bagian set, karena parkiran itu sendiri terletak di dalam basement sehingga dia tidak termasuk dalam perancangan ruang luar. Jadi di perancangan ruang luar saya tidak meletakkan parkiran di bagian luar dari bangunan, tetapi mereka membuat atau menyediakan parkiran di dalam bangunan, atau lebih tepatnya di dalam semi basement. Baik, di sini saya lanjut lagi. Ini untuk detail lampu yang tadi saya gunakan dalam pencahayaan di bangunan itu sendiri. Warna lampu yang pertama, warna lampu yang mengelilingi atau sekeliling bangunan adalah warna crystal white. Dan lampu di sekeliling bangunan memiliki tinggi 5 meter lebih. Dan untuk lampu yang di bagian taman, di sini saya memilih warna lampu yang lebih warm. Kenapa saya memilih warna lampu yang lebih warm? Ini lebih mencocokkan saja warnanya dengan beberapa vegetasi yang ada di sana. Sedangkan warna putih itu sendiri yang berada di sekeliling bangunan hanya untuk memberi penerangan yang lebih jelas, dikarenakan itu adalah jalur sirkulasi keluar masuknya kendaraan, sehingga diperlukannya pencahayaan yang cukup dan baik. Sedangkan untuk di taman hanya untuk memberi kesan yang lebih estetik. Jadi digunakanlah lampu yang berwarna warm. Baik, di sini saya juga akan lanjut yang berikutnya. Baik, di sini saya juga ada saluran air bersih dan air kotor. Di sini saya hanya menampilkan satu rencana dari saluran air bersih air kotor yang terletak di bagian ruang luar ya. Jadi di sini saya tidak memaparkan dari setiap ruangannya, dikarenakan saya hanya mengambil yang bagian ruang luar saja. Di bagian ruang luar ini terdapat potongan denah dari lantai 1. Baik, di sini saya ada PDAM yang di bagian sudut sebelah kanan bangunan yang menyalurkan air di bak kontrol, sehingga dari bak kontrol disalurkan lagi di toilet maupun di kamar mandi. Dan di sini juga ada septic tank bagian saluran air kotornya. Di sini saluran air kotor juga ada disalurkan di toilet ataupun kamar mandi, dikarenakan di sini ada pembuangan air kotor. Dan meskipun itu saluran air kotor dan air bersih ini dia terpisah sehingga tidak akan tercampur. Dan di sini juga ada sumur resapan. Sumur resapan ini ditaruh di bagian restoran dan kafe yang memiliki dapur. Baik, di sini saya lanjut lagi untuk menjelaskan kembali yang tentang memperdetail bagian air bersih dan air kotor. Di sini kenapa septic tank saya letakkan di bagian belakang, supaya tidak terlalu terlihat dari tampak bangunan. Dan begitu juga bagian dari bak kontrol dan sumur resapan. Di sini saya juga menaruh mereka lumayan berdekatan agar tidak terlalu memiliki selang-selang yang bertimpa-timpa sehingga membuat keestetikan bangunan berkurang. Di sini juga saya membuatnya lebih teratur agar lebih mudah diakses ke dalam ruangan. Baik, saya rasa cukup sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari kata yang saya ucapkan. Sekian saja dari saya. Terima kasih.